Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 26 ayat 14-25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas, yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Injil hari ini, Matius bab 26 ayat 14-25, perihal Yudas mengkhianati Yesus. Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Jawaban terhadap pertanyaan ini terletak dalam konflik antara daging dan roh yang ada dalam setiap orang. Kehidupan Yudas Iskariot dikemudikan oleh dorongan dalam dirinya yang begitu kuat untuk memuliakan diri sendiri, dan hal ini memungkinkan kedagingannya bergerak bebas ke sana kemari. Hasrat-hasrat kedagingan Yudas dan para murid lainnya bertentangan secara tajam dengan hasrat perempuan yang datang ketika Yesus berada dalam rumah Simon si kusta di Betania. Dia yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Matius bab 26 ayat 6-7. Dari sudut pandang yang rasional, reaksi mendongkolkan dari Yudas dan para murid lainnya terhadap pengurapan perempuan itu atas diri Yesus, kiranya mengandung kebenaran juga. Uang sejumlah 300 dinar dari hasil penjualan minyak narwastu yang mahal itu, memang dapat menolong banyak orang yang membutuhkan. Matius bab 26 ayat 9. Akan tetapi, sebenarnya orang miskin bukanlah keprihatinan si Yudas. Dia hanyalah seorang koruptor, munafik, yang mementingkan kantong sendiri. Hal ini terungkap dalam Injil Yohanes yang mencatat peristiwa serupa,
namun terjadi di rumah Lazarus di Betania dan perempuan itu adalah Maria, salah seorang saudara perempuan dari Lazarus. Yohanes bab 12 ayat 6. Menurut Yesus perempuan itu justru telah melakukan perbuatan baik padanya. Matius bab 26 ayat 10. Dia sungguh mencari Allah, dan dalam rohnya dia melihat Yesus sebagai pribadi yang datang untuk memberikan kehidupan bagi dunia. Ungkapan cinta kasih dan syukurnya sungguh memuliakan Yesus, teristimewa sebagai persiapan penguburannya. Matius bab 26 ayat 12, dan Markus bab 14 ayat 8. Di Taman Getsemani, Yesus menasihati Petrus, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Matius bab 26 ayat 41. Yudas tidak dapat bertahan dalam menghadapi dan menanggung saat-saat pencobaan, karena dia tidak pernah mencari Allah untuk mengenalnya dalam roh. Karena tidak mampu melihat rencana Allah yang lebih besar, nanti kita akan melihat bahwa Yudas menjadi putus asa dan menggantung dirinya sendiri. Matius bab 27 ayat 3-5. Akan tetapi, Petrus berhasil bertahan pada saat-saat pencobaan. Seperti juga halnya dengan Yudas, dia mengalami kegalauan karena telah mengkhianati Yesus. Matius bab 26 ayat 75. Namun, tidak seperti Yudas, Petrus juga terbuka bagi Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dalam rohnya memahami keindahan dari rencana penyelamatan Allah. Kemudian dia bertindak atas dasar pengalaman ini, dan mulai mewartakan Injil dengan penuh kuat kuasa. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14-36. Semakin kita melangkah maju untuk memperoleh penerangan atas roh kita, dengan kebenaran-kebenaran ilahi, semakin banyak pula, kita akan dituntun oleh Roh Kudus, dan semakin sedikit pula, kita akan hidup dalam daging. Dengan taat menekuni resolusi-resolusi kita untuk masa prapaskah, kita bekerja sama dengan rahmat Allah dan mulai untuk hidup dalam roh secara lebih mendalam. Marilah berdoa. Datanglah, Roh Kudus, dan ajarlah kami untuk membuka diri bagi kehadiran Allah. Tolonglah kami untuk membuang segala cara kedagingan, dan hidup dalam roh ketika kami memeluk rencana Allah yang penuh kasih, bagi kami semua dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.